mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditampung. Selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari Selasa tanggal 21 November 2023. Bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kisah Zakheus ini adalah kisah yang sangat menggembirakan bagi kita orang berdosa, sebab Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Zakheus adalah kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Walaupun ia seorang yang kaya, ia tidak dihormati orang banyak, tidak dihormati masyarakat, karena pemungut cukai dicap orang berdosa, dan orang berdosa dihindari, dijauhi dalam pergaulan sehari-hari. Nama Yesus sudah tersiar di desa-desa dan di kota-kota, karena ia sudah mengajar dan sudah menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang kerasukan setan, dan melakukan perbuatan-perbuatan mujizat di desa-desa dan di kota-kota. Maka ketika Yesus masuk kota Yeriko, ia disambut orang banyak, termasuk Zakheus ada di antaranya. Tetapi Zakheus tidak bisa menerobos orang banyak itu, dan tidak ada yang memberi peluang kepadanya untuk melihat Yesus, walaupun ia adalah seorang kaya. Otomatis Zakheus tidak bisa melihat Yesus karena badannya pendek. Tetapi Zakheus sangat ingin melihat Yesus. Terdorong oleh keinginan yang tinggi, dia berusaha bagaimana caranya supaya ia bisa melihat Yesus. Akhirnya ia memutuskan memanjat pohon ara supaya ia bisa melihat Yesus. Zakheus berhasil melihat Yesus, dan Yesus pun melihat Zakheus di cabang pohon ara. Temu pandang antara Zakheus dan Yesus mendatangkan keselamatan bagi Zakheus, karena Yesus menyuruh Zakheus turun dari pohon ara karena Yesus mau menumpang di rumah Zakheus. Zakheus sangat bersukacita menerima Yesus di rumahnya,
Dan sebagai tanda sukacitanya, Zakheus membagikan setengah harta miliknya kepada orang miskin. Dan Zakheus menyesali perbuatannya yang salah, sehingga ia mengembalikan 4 kali lipat sesuatu yang pernah diperasnya dari seseorang. Luar biasa pertobatan Zakheus setelah Zakheus mengenal Yesus. Dan Yesus pun mengatakan sudah terjadi keselamatan di rumah Zakheus karena orang seisi rumah Zakheus adalah anak Abraham, bapak orang beriman. Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang dicintai dan diberkati Tuhan. Karena keinginan yang kuat untuk melihat Yesus dan dibarengi dengan upaya yang maksimal, Zakheus berhasil melihat Yesus. Dan Yesus melihat Zakheus dan bahkan menyelamatkan Zakheus walaupun dia orang berdosa dan orang yang kaya. Padahal Yesus pernah mengatakan bahwa orang kaya sangat sulit masuk kerajaan Allah. Tetapi Zakheus orang kaya dan orang berdosa diselamatkan Yesus karena Zakheus bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seberapa banyak pun dosa kita, seberapa berat pun dosa kita, kalau ada keinginan kita untuk bertobat dan dibarengi dengan tindakan yang maksimal untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menyesali kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan, maka Tuhan Yesus akan memberi kekuatan. Tuhan Yesus akan memberi kemampuan bagi kita untuk menjadi pengikut Yesus yang baik. Kalau keinginan selaras dengan dan menyatu dengan tindakan, maka akan ada hasil. Tentu masing-masing kita ingin menjadi pengikut Yesus yang baik. Keluarga kita ingin menjadi keluarga pengikut Yesus yang baik. Maka tindakan kita, usaha keluarga kita harus maksimal berjuang untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Kita berdoa dan beribadah dengan benar. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Yang kedua, kita harus maksimal berjuang untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kita harus peduli kepada orang lain sebagaimana kita peduli kepada diri sendiri. Orang lain harus kita perlakukan seperti diri sendiri. Bapak Ibu, banyak tantangan, banyak rintangan untuk melaksanakan kehendak Tuhan ini. Yang pertama, tantangan dan rintangan bisa datangnya dari lingkungan sekitar kita. Misalnya perkembangan zaman, godaan materi, godaan kenikmatan duniawi bisa menjadi rintangan untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, tantangan dan rintangan bisa datangnya dari diri sendiri. Egois, sombong, iri, malas, dan lain-lain adalah kelemahan-kelemahan kita yang menjadi rintangan untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perjuangan kita, usaha kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari harus maksimal, harus fokus dan total. Jatuh bangun dalam perjuangan adalah suatu proses yang harus kita lalui. Jangan menyerah, berjuang sampai Tuhan turun tangan menyelamatkan kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita dalam hidup ini untuk memperoleh hidup yang kekal. Semoga kita rindu melaksanakan kehendak Tuhan dan semoga terus-menerus berjuang untuk bertindak melaksanakan kehendak Tuhan
dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati usaha kita. Amin. Keluarga Gereja Kecil.